Selamat datang di Pacelaton untuk semua penonton ya. Dan untuk kesempatan kali ini saya sebenarnya kedatangan tamu-tamu yang luar biasa. Jadi kalau misalnya ditanya, kamu suka nonton film apa? Film horor? Atau film, bukan drama Korea ya, kita film lokal ini ngobrolnya ya. Kalau suka film horor, pastinya sekarang nih banyak bertebaran film horor di bioskop ya. Nah, untuk kali ini kita akan bicara tentang film lokal gairah nasional. Dan saya sudah kedatangan tamu kali ini, tamu yang luar biasa, sakjane ndredeg. Ndredeg. Liar wawancara, ndredeg liar ngobrol ya. Saya kedatangan seorang art director ya. Jadi kalau misalnya ditanya itu sebenarnya beliau ini bukan lagi namanya art director tapi desainer produksi sebuah film. Sudah dengar suaranya ya. Please welcome ada Mas Ong Hari Wahyu. Yang kencang. Mau kasuhan rumah sakit. Terus jadi Mas Ong ini ya tahun berapa ya? Daun di atas bantal tahun berapa Mas? 96 ya? 94 ya? 94 produksi. Mas Ong ini peraih Best Art Director Daun di atas bantal. Nah, sekarang saya mau bacakan film-filmnya, biografinya Mas Ong ini apa aja, banyak banget ini yang dibacakan. Yang sama Mas Garin ada Daun di atas bantal. Ada film Sugiya, ya. Terus ada Guru Bangsa Cokroaminoto, ada Free Jazz, ada Nyai, ada Aku Jatuh Cinta, ada Mooncake, ada Kucumbu Tumbuh Indahku, ada Setan Jawa. Oh, sampai nanti Pacelaton selesai kayaknya nggak habis itu ya. Belum nanti bacain punyanya Mas Ibnu. Ya. Ini semua film. Wah, semua film. Film Indonesia. Ya, Mas Hanung Bramantya ini ada Ainun Habibie. Oh, Ainun Habibie. Oh ya, 1 betul. sama 3. Terus ada film Soekarno. Terus ada film horor juga ini bareng sama Brigas Banuteja ya. Ya. Wah, kan tayang. Sudah nonton semua? Belum tayang. Belum tayang. Nah, ini yang tadi kita dengar suaranya ya. Ini adalah seorang casting director. Asik. Casting director atau para pencari bakat. Mencari talent ya. Nanti saya akan tanya kalau saya cocoknya main film apa, Mas? Cocoknya apa ya, Pak? Ya. Please welcome ada Mas Ibnu Gundul. Mas Ibnu. Sehat-sehat. Makasih ya Mas Ong, Mas Ibnu sudah datang ke Pacelaton ya. Jadi Pacelaton kita podcast RRI Yogyakarta. Kita ngobrol-ngobrolnya santai aja ya. Saya memang rada Mbak dulu ya gak santai. Rada derdek soalnya. Salah rapopo. Ora dibiji. Ya, kalau Mas Ibnu Gundul ini kalau saya bacakan ya untuk biografinya banyak banget. Jadi kalau misalnya kita sebut film-film itu kayaknya nyari talentnya adalah Mas Ibnu. Mas Gundul ya? Iya. Panggilnya Mas Gundul ya? Mas Gundul. Tapi Mas Gundul, Mas Ibnu, saya lebih enaknya manggilnya Mas Ibnu Gundul nggak masalah. Ibnu Gundul. Mas Ibnu film terbarunya apa sih? Film yang mau ini tayang. Kayaknya aku lihat yang serem-serem gitu loh, yang horor-horor itu. Besok ini Falcon, yang saya sudah bilang Pak Ong juga. Pak Ong saya itu sekarang sudah mainnya di Jakarta. Terus. Orang Jakarta. Udah bukan orang daerah. Enggak. Kemarin itu dipanggil Falcon, jadi Dendam Malam Kelam. Dendam Malam Kelam. Iya, itu bentar lagi tayang. Terus Angkara Murka juga tayang. Angkara Murka, bioskop ya. Falcon juga bioskop. Bukan yang platform-platform. Terus yang digital. Mencari Pemain punya Mas Hanung Gowo itu juga. Gowo. Nah, itu mau tayang. Gowo itu Nyai Gowo. Iya. Apa ya? Iya, Nyai Gowo. Cerita tentang itu. Oke, jadi bulan Mei ini pokoknya 3 itu. Wah, itu panjang sekali. Tertulis semua dari tahun berapa Mas? 2009. 2009. Dari 2009. Jadi nyari aktor tapi juga main. Memang jurusannya itu memang keaktoran diisi dulu kan, terus kok ndilalah ngesul kalau suruh cari pemain kok seneng saya itu. Makanya terus ya ketemu teman-teman, terus aku golek sing ngene-ngene iki. Bentuknya yang pokoknya wajah kampung, terus itu nyarinya itu masuk desa itu menyenangkan. Berarti tadi belum dapat jawabannya. Kalau saya cocoknya main apa? Tadi cocoknya itu ibu-ibu sosialita. Gitu.
Ras itu. Ibu PKK. Ibu PKK. PKK. Ibu Kades gitu loh. Ibu-ibu kades. Lah ini keduanya ini kan mereka ini benar-benar nggak cuma kerja di dunia film tapi hidup di dalamnya. Iya. Ya, artinya sudah menyatu ya. Soulnya itu udah menyatu sama film. Tapi kalau ditanya Mas, seneng nonton apa seneng gaya film? Nah, mau Pak. Mas Aldo. Ya nonton seneng pasti ya. Dulu ya memang sejak dulu seneng nonton film. Bikin ya seneng, nyandu. Bikin ya seneng. Ya setelah syuting itu habis itu terus bingung ngapain Bikin lagi apa ya. lagi, Oh bikin meneh apa. ya kan habis syuting gitu ya. Ya terus rasanya ya pengen syuting terus gitu. Happy lah ya. Iya. Nyandu Mbak, nyandu. Jadi setahun gitu nggak syuting itu rasanya hampa gitu ya. Ya orang ada duit mesti. Orang ada duit gitu. Ya bingung tapi saya santai aja lah. Artinya aktivitasnya bisa banyak ya. Hidup syuting itu kan hidup ya, maksudnya saya di departemen casting ketemu Pak Ong yang desain produksi, akhirnya kan timbul diskusi terus kan. Jadinya itu ya kita sambil ngopi sebenarnya nggak bisa tidur gitu terus ngomong ke besok apa lagi ya, terus saya ngobrol sama Pak Ong panjang lebar dan akhirnya itu membuat apa ya, film itu ya sesuai harapan, yang di desain produksi juga masuk, director juga masuk gitu loh. Jadi memang perlu kita obrolkan terus, diskusikan terus itu. Diskusikan terus ya. Iya. Karena film ini adalah penggerak ekonomi kreatif. Asik. Masuk ya. Masuk. Ya masuk UMKM Masuk. itu. Nah nanti kita akan Butuh ngobrol. capeng, butuh. Butuh capeng, butuh kelambi lawasan, Ya. butuh apa Ya, nih? macam-macam. Figuran Ya. gitu ya. Ya lokasi juga Konsumsi konsumsi. banyak itu. Banyak ya. Tapi Mas Ibnu dulu pertama kali terjun di dunia film. Apa yang dirasakan saat itu? Ya dulu kaget ya, maksudnya nggak pernah film yang segede itu loh Pak Ong, saya itu Sang Pencerah itu Pak Ong. Sang Sang Pencerah. Sang Pencerah. Pencerah 2000 tentang Kiai Ahmad Dahlan. Nah, dapur film waktu itu di sini Mas Hanung awal-awal sekali setelah Mas Garin ya itu ya. Tahun 2009. 2009. Nah, 2009 itu tayang di 2010. Rasanya wow kayak gini tuh film itu. Ya saya langsung seneng. Padahal itu kalau orang luar waktu itu zaman-zaman eraku masih diisi itu, ngapain di film kadang-kadang begitu kan. Emang film kesel tok. payu Iya, kok. film payu ternyata ya semua dunia kan berputar-putar kan. Itu ya seneng, langsung seneng. Memang saya senang keramaian itu seneng. Kalau balikan ya, saya Iya. introvert loh sebenarnya. Saya nggak suka keramaian. Kredit itu menyenangkan. Kredit itu Ya. Kredit, padu, itu. Justru malah dapat energi ya. Iya, iya. Persis. Dan kita sebenarnya kaki udah pegel semua jadi sehat terus dulu rasanya. Lari-lari Mas. Ya kan tugas kita seperti itu, Mbak. Nek Mas Ong, tahun berapa pertama kali? Saya tahun berapa? 90-an ya. Ya, tahun itu udah di Ya sebelumnya kan sebelumnya juga lagi. sama Slamet Raharjo waktu itu ya. Teguh Karya. Cuma lihat. Oh, cuma lihat. Terlibat aja. Iya, iya, iya. Tahun Tahun 90 80 akhir ya. Zaman-zaman Teguh Karya, Pak Ong udah lihat. 80 akhir lah, zaman November, zaman Ada yang pasir berbisik barang itu ya. wajib sih. Udah jauh ya. Tapi gini ya, film itu menurut saya menyehatkan. Artinya di situ harus apa, dunia kreativitas gitu. Iya. Artinya apa yang menjadi imajinasi kita itu terwujud. Dan itu film itu kan kayak membuat dunia yang baru. Misalkan butuh ruang yang 3 dimensi yang baru, ada pemain, ada tokoh, ada problem, ada kasus, ada pemecahan persoalan. Itu dunia film. Jadi seakan-akan kita itu bikin dunia gitu loh, bikin apa, bangunan dunia baru gitu. Apalagi kalau kita bikin film-film yang punya era-era tahun 30, tahun Iya. 40, itu menyenangkan sekali. Periodik. Sementara tempat lokasi yang di tahun 40 kan tidak ada, maka kita harus menciptakan. Nah, itu seperti kita menciptakan dunia yang baru. Nah, di film itu ada semua, ada visual, ada warna, ada apa? Ada visual, ada warna, bisa gerak. Cuma bau aja yang nggak ada. Nggak bisa dirasakan. Coba kalau itu nonton film terus bau itu ada gitu, wah
Lebih kita anu lah. hidup di itu ya itu absurd lah. Tapi artinya dunia film adalah dunia itu, membentuk satu dunia yang baru lah, itu yang kadang kita bikin nyandu itu ngarang-ngarang tapi dibikin jadi, dikasih pemain jadi gitu. Berimajinasi kan. Imajinasi, Ya, rasa. Ya itu rasa ya kayak gitu-gitu. Misalnya bikin rumah kampung, kita bangun rumah kampung yang ini sesuai dengan imajinasi, tentu sesuai dengan naskahnya, referensi. kita bikin, kita create, kita karang-karang, dikasih pemain, dikasih adegan, kostum. kasih kostum dan macam-macam, di shoot, sekarang kan benar-benar ada, Seolah-olah nyata itu loh. seolah-olah nyata. Film yang paling penting adalah trust, Ya. kepercayaan. Jadi saya kan penonton tuh, oh iya ya, bener gitu. Ini zaman dulu. Itu kalau film yang serius ya, yang nggak serius ya ada lah. Yang film, wah ini film itu settingan iki, wah ini etok apa etok-etoknya apa? Hapus-hapus, pura-pura. Hapus-hapus dan gitu kan. Nah, bagaimana film membuat trust, inilah yang saya pikir itu yang bikin nyandu, karena kita harus belajar selalu mencari referensi, buka sana, googling sini, riset sana, riset sini. Wah itu jadi pinter Paknya. Nah, setelah itu diwujudkan jadi, waduh rasane Oh, wes rasanya. kayak lulus skripsi. Iya betul. Piar. Tapi bagaimana Mas Ong ini menciptakan rasa ya? Artinya di sini kan sebagai nek Mas Ibnu tadi kan bocorin, nek saiki Mas Ong itu ya desainer produksi. Desain. Nah, menciptakan rasa. Ya, itu ya harus banyak belajar ya. Pertama, ya kebetulan saya lahir duluan lah ya. Artinya secara pengalaman empirik saya punya banyak sekali gitu. Referensi banyak. Ya, misalkan zaman kecil dulu misalnya isih nganggo duit Iya. kricik, duit serupiah, setali, sak sen. Nah, mungkin anak sekarang nggak tahu Nggak itu ngalami. setali, sak sen, setengah apa, 5 kilo itu kan nggak tahu. Selawe 5 kilo kadang itu kan ada. pengalaman empirik Saya saya masih Iya, itu iya. kan, Era-era sekarang itu kan enggak. tersimpan kadang itu berada di sebuah film. Belum pengalaman kehidupan, Politik, misalnya. iya kan. Pengalaman politik, saya ngalami zaman Soekarno, Soeharto, Nah, Andi Sandi, banyak. gitu loh. Saya- Jadi Orde diulang Lama, Orde coba. Baru, Soekarno. Soeharto. Orde Baru, Sampai sampai 12 sekarang. Itu era filmnya seperti apa? Jadi dari Pak Soekarno, Ya, kalau Soeharto pasti perbedaannya sekarang banyak. sudah merasakan lintas zaman gitu ya. Mas Ya ya? banyak, tapi bukan soal kualitas filmnya, tapi teknologinya jelas berbeda, estetikanya berbeda. Estetika zaman dulu, zaman Orde Lama, Orde Baru, sama sekarang kan berbeda kayak gitu-gitu. Jadi saya mengalami hal-hal itu. Saya melihat, misalkan dulu waktu kecil nonton film 3 Jaman. Iya. Itu nonton dulu saya waktu kecil, karena zaman itu hiburannya ya film harus ndelok ketoprak, ndelok Iya ludruk, betul. Sorot. Sorot, ya. nek ono pasar malam, ono layar tancap. Ya. Layar tancap. Nah, ketika saya mengalami nonton layar tancap, itu adalah Membekas. pengalaman. Nah, ketika sekarang misalkan ada skenario yang memunculkan cerita tentang layar tancap, loh selanya aku ngalami kok. Misalnya seperti itu. Terus zaman PKI saya ngalami, zaman Gustop. Saya udah gede itu ya, SD lah, tapi saya Udah ingat ya? Jadi kalau ada naskah-naskah tentang 65, wes lah aku ngalami, aku ngerti persis bagaimana kostum militernya, bagaimana kendaraannya, bagaimana situasi saat itu, kayak gitu-gitu. Jadi pengalaman-pengalaman Pak Ong yang beliau tadi bilang sudah duluan, udah berumur tadi itu, makanya pengalaman-pengalamannya dikumpulin. Nah sekarang kalau ada pekerjaan film itu dia tinggal buka tabungan sebenarnya. Tabungan Ya, ingatan, tabungan memori. ingatan. Nah, Iya kan? itu yang bagi saya yang sekarang saya menjadi itu tabungan itu adalah apa kok kamus, ensiklopedi saya. Iya. Ditambah dengan kehidupan yang sekarang, tentunya kayak googling tetap ada lah. Terus memahami lebih memantapkan. Gensi itu bagaimana ya, saya ngalami anakku Gensi gitu loh, logika berpikirnya Iya. bagaimana. Makanya sampai sekarang pun saya
dalam produksi tidak selalu sama orang tua. Ya, makanya Nah, tadi orang tua wajib. sama Kayak Bergas Bali, tadi kan. kayak itu wajib. Tapi saya juga kadang bekerja sama dengan anak-anak yang sekarang. Iya, iya. Bergas, Yogi, sama ya Hanung itu generasi pertengahan ya gitu-gitu. Karena saya belajar juga sama mereka. Bukan saya mesti yang paling tahu, enggak. Bukan menggurui tapi malah mengikuti kadang-kadang. Mengikuti dan belajar. Itulah kira-kira. Tapi Mas Ibnu sama Mas Ang pernah satu proyek nggak? Sering. Oh, sering. Saya kalau nggak didampingi dia nggak bisa. Karena itu yang saya butuhkan. Misalkan saya butuh apa ekstras gitu. Iya, ekstras itu figuran. Figuran itu kalau kebetulan skrip film itu menceritakan tahun 70 lah, dikasih orang-orang sekarang kan nggak masuk. Nah, dia ini akhirnya. Dulu orang tahun 70-an tuh tipenya kayak gini, ini foto-fotonya orang kayak gini. Dia nyari dapat. Oh, dapat. Nah, kalau yang nyari bukan dia, saya di story cah saiki kayak lo. Gini, tinggu wong 70-an lah pantes sih. Ataupun ini untuk penjual pasar, orangnya bersih-bersih putih-putih kayak, maaf ya, yang sering-sering main di sinetron tuh masuk dodo janganan, dodo telo kan nggak pantas gitu loh. Lebih ke nyaring orang sih Mbak, kalau saya tuh nyaring orang. Artinya orang-orang sekarang kan cakep-cakep nih. Semua itu pakai skincare, kan, karena skincare terus gizi baik, belan, rambut, merah itu loh. Ya masuk bakul telo rambutnya abang. Itu yang nggak bisa masuk. Bisa. Makanya itu saya selalu ingat. Udah era Bel masuk itu tahun berapa? Akhirnya kan bisa main film 90, film 90, terus 80, 70, 60. Bel udah belum ada. Nah, gitu. Tapi itulah yang saya anggap trust. Ya. Jadi kita memotret situasi kalau bisa setepat mungkin sesuai dengan eranya yang ada di skrip atau ruang yang ada di skrip, meskipun kekinian. Wong kutha wong desa mesti raine beda. Urban karo agraris sama orang kota beda. Wajahnya beda, karakternya berbeda, cara duduk berbeda, cara makan berbeda. Meskipun sekarang ya, kalau orang kota makan tuh yo apa namanya round table apa? Ya, round table. Nenek. Kita round table. Ya, tapi kalau orang kampung ya mangan ya mulu. Mangan ya gitu, ngarepan. Bagaimana kan gitu-gitu ya. Ya itu kan saya ngalamin semua. Tata caranya lain. Saya ngalamin semua. Jadi film mau saya dari tahun berapa gitu ya? Ya, saya ngalamin. Itu yang sebenarnya yang kadang-kadang gambaran film itu, terus akhirnya ketemu Pak Ong, baru ketemu kita. Secara pekerjaan ya, ketemu kita itu artinya kita langsung apa yang dikatakan Pak Ong, yang disepakati kita yang langsung mencarikan. Mas Ibnu yang nyari talent. Iya, betul. Iya, ini pernah akhirnya. kesulitan nggak Mas nyari? Ya pernah lah. Sering Kesulitan. Apalagi pemain-pemain. Contoh kemarin ya Pak Ong ya, yang kita saya bilang Pak Ong ini orangnya itu harus cakep ya, ternyata harus cakep, harus gimana Pak Ong, harus Cina gitu waktu itu ya. Ya terus saya bawa bawa pemain yang Chinese gitu. Ternyata gugup dia bersama senior gitu, udah nggak masuk, langsung kita ganti di tempat itu. Artinya sulit bukan sulit, artinya dengan kepercayaan satu sama lain aja. Kalau nggak percaya, aktor itu juga langsung bisa tenggelam itu artinya nervous, grogi, nggak bisa main kadang-kadang gitu. Itu yang sulit. Sering tak kasih PR yang sulit-sulit. Paling sering dulu cari petani dulu, pokoknya yang kecil tapi kulitnya kering gitu, tak ada lemak. Itu kan wajahnya yang tirus, yang hitam, kan kosong kayak gitu. Akhirnya begitu ya, cari di tempat. Cari di tempat tanpa bekal acting. Iya, itu memang kita nyari look aja. Orang. Tapi itu bisa Mas. Oh bisa, gitu. Pasti lebih bisa daripada teman-teman yang sekolah acting. Jadi karena misalkan orang itu suruh macul, ya mesti bener wong gaweane macul. Ya gitu. Nah kalau orang-orang sekolah acting macul, ya maculnya acting kan nggak bisa macul. Jadi yang spesifik itu yang memang ahlinya mereka Mbak. Jadi kayak manjat atau apa gitu. Cuma kita kasih tahu, Pak nanti jangan lihat kamera, Pak nanti jangan ini, Pak jangan ini. Udah kita kasih box top tipis-tipis lah. Dan itu jadi ya? Jadi. Oh jadi, pasti lebih malah bagus. Kadang-kadang pasti lebih bagus. Karena mereka serius dan takut kan mungkin. Ada kamera banyak banget itu. Dan dia kan tidak punya pretensi untuk jadi aktor, tidak punya pretensi untuk populer, tidak ada.
pokoknya aku Bener-bener entuk duit, karya. mbok Iya. ngongkon meneh. Enggak tahu karya aja nggak tahu mereka itu. Heeh. Film bae iso ora tahu nonton kan gitu. Nah, maksud saya di dalam dunia industri film, yaitu keterlibatannya banyak, tidak hanya orang film, tapi orang di luar orang film tuh banyak yang menikmati Ya ekosistem tadi. Ekosistemnya itu banyak yang menikmati Hasilnya. kue biaya atau dana perfilman. Ya. Nah, saiki ke Mas Ibnu dulu. Ya. Mas Ibnu ini kan pencari talent. Nah, ini ada yang bilang kalau saiki film Indonesia ini orangnya ya cuman itu-itu aja. Ini yang di Misalnya. Jogja atau yang semuanya ya? Ya, semuanya lah. Atau kita ambil di Jogja dulu aja, Mas. Jogja kan orangnya juga itu ketemu itu. Ya, karena kan butuh regenerasi sebenarnya, dan itu kan lama sebenarnya. Orang produksi film dalam sebulan bisa 4 produksi atau 5 produksi. Orangnya kan ini belum, yang ini baru belajar, ini filmnya sudah bergulir terus. Artinya ya mana ada kesempatan untuk mengganti. Apalagi teman-teman direktur itu sudah memilih, oh ini harusnya Pak Bambang Panengron, oh ini harusnya Pak Pri Timoti. Itu jadi dalam mindset mereka atau pikiran mereka sudah, oh ini kalau Pak Ong, kalau ini Pak Pri bagus nih mainnya. Ya udah kan artinya Pak Ong main di sini, main di sana, Pak Pri itu bisa main di sini, di sana. Itu. Jadi memang agak lama, butuh waktu lama emang. Jadi ini termasuk juga salah satu alasan misalnya tadi terus kita cari aja yang ada di sekitar gitu ya. Seperti tadi di desa Golek Petani, cari orang yang... Tapi jarang kayak gitu tuh, hanya Pak Ong kadang-kadang yang bisa begitu tuh. Ya karena saya ingin yang... Tapi Mas Ong cerita juga nih, gimana cara desain ininya, setnya gitu ya, harus orang lokal. Ya itu tergantung dari Skrip. ruang bermain, Ya, ruang bermainnya apa di dalam naskah itu ya. Kalau orang urban ya kita berusaha mencari kampung urban gitu ya. Tato ya tato. Ya nyari aja tetangga-tetangga sebelah gitu. Tapi kan di dalam dunia permainan, dunia keaktoran itu kan ada klasifikasinya. Pemain kelas 1, pemain yang pertama itu pemain utama, kedua adalah pembantu, ketiga adalah ini, yang keempat kelima ini kan bisa orang siapa saja. Tapi kadang-kadang juga orang yang biasa aja itu ternyata kok apik ya malah bisa main bagus, bisa main dengan bagus gitu. Nah, kayak begitu itu sebenarnya kan kami juga ingin melahirkan pemain-pemain baru yang katakanlah non akademik ya, kadang-kadang yang seperti itu ya. Kalau yang akademik ya itu aja gitu orangnya. Artinya gini, industri film di Jogja itu saya melihat industrinya banyak. Jakarta syuting di Jogja sendiri produksinya banyak. Ya ini yang harus dikritisi di Jogja. Nggak tahu entah itu nanti tanggung jawabnya ISI atau sekolah-sekolah acting coach kayak gitu-gitu atau acting school lah gitu. Karena kita nyari pemain yang laki yang tua, nemune kuwi wae, nggak pernah ada pembaruan yang baru gitu ya. Di bawahnya pemain bapak itu usia 50 tuh ya, nemune itu laki-laki ya. Remaja nemune kuwi, iki nemune iki. Belum lagi misalnya perempuan. Jadi dibilang template aja. Perempuan. Iya kan jadi. Nah, jadi benar ketika Mbak Lul tadi bilang kok pemainnya itu ya memang adanya itu. Nah, ini sebenarnya Itu kekurangan talent nggak sih sebenarnya? Iya sebenarnya kurang. Kalau dengan Kalau industri saya kayak gini ya kurang. Kalau saya iya. Nah, ini nggak tahu ini tanggung jawab siapa atau apa atau harus bagaimana gitu ya. Nyari pemain perempuan gitu usia 40-an, 50-an sulitnya minta ampun. Ketemunya yuk iki meneh. Mbok dia tiba sak meneh. Iki meneh gitu. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi saya kira juga harus ada membuka selebar mungkin, makanya dengan kayak pencarian UMKM-nya Gundul ini yang mencari pemain bakat itu, saya kira ini kesempatan yang baik untuk melahirkan orang-orang sebenarnya baru. itu. Karena banyak juga orang yang dari tidak bisa apa-apa ketika main sekali ternyata dia bagus melambung. Pernah siapa Mas? Apanya Mbak? Yang pernah dicari nih Mas, dicariin kan sama Mas Ibnu gitu. Terus ya ada tapi nek nyebut jeneng orang. Oh iya. Oke. Sekarang diminum dulu dong. Oh iya. Aku seruput itu mau.
Itu. Tapi nek bagi Mas Ong nggih, sing apa ya, secara personal mungkin yang memang apa ya, melekat gitu ya, yang itu rasanya kok kayaknya ini benar-benar karya paling Masterpiece. besarku, masterpiece gitu. Waduh. Nek bagi Mas Ong apa? Banyak Pak. Saya Banyak ya. gini ya. Saya tipe orang yang sudah berkarya ya sudah wis tak buang. Saya harus mikir ke depannya. Jadi kalau itu masterpiece atau apa atau memuaskan atau apa ya saya berusaha semua produksi harus memuaskan, harus happy. Harus Tapi bagus. ini bagus dan tidak, ya saya nggak bisa bilang, harus orang lain yang menilai kan gitu kan. Tapi bagi saya bagaimana memproduksi film itu adalah kegembiraan, kesenangan, terus sesuai dengan apa ya hati nurani kita gitu loh. Nek gaya film rasa sesuai karo hati nurani ki ya rasane Enggak enak. Ya wis kerja kesel untuk duit wis. gitu. Nah, saya berusaha jane yo ki naskahnya ora apik nyebai ngono kae ya. Pernah ya Mas ya? Oh, pernah lah. Tapi Terus bagaimana menyiasatinya? Menghidupkan. dan bagaimana saya Menghidupkannya. menghidupkan dengan teman-teman kru yang lain selalu happy lah. Oh, selalu happy. Pernah dibuat happy sama Mas Ong? Wah, happy terus Happy sama terus. Pak. Iya. Nah, yang paling happy itu kulinernya. Oh, kulinernya. Berarti paling seneng tuh memang Iya. situasi pada Iya, saat iya, syuting. iya. Makan apa gitu ya. Oh, bukan itu di desa Dituruti. sana Oh, itu bukan. kulinernya sing enak kae. Iya. Wah. Itu kalau di Jawa ya, di Jogja ya. Nah, Ntar ini bentar lagi kemana gitu kan ada. Pokoknya nek lokasinya usum duren, wah. Ya, kali Waktu, gising gitu ya. Ya, kita cokrok Minoto itu, wah. Oh, Itu Durian kok ada. kebetulan lokasinya sebelahnya hutan duren. Wah, wis oh, berarti bener. itu bener. yang sebenarnya saling apa mengakrabkan satu sama lain. Ambarawa, Tahu dan ambarawa. Ruang itu menjadi ruang kreatif. ruang kreatif. Artinya di situ terjadi dialog, muncullah gagasan-gagasan di luar skenario. Lah Pak Ong tuh lihat kapas itu ya. Pohon kapas tahu kan? Yang kapuk Randu. itu. Randu. Itu aja berterbangan kayak hujan kayak salju. Ini diambil ini gitu-gitu. Jadi kalau sama Pak Ong sama Mas Garin tuh harus siap-siap. Harus siap-siap tidak sesuai skenario. Mana yang estetik, mana yang bagus, sikat gitu loh. Ya karena kesempatannya hanya sekali. Itu. Nah, skenario itu kan ditulis di belakang meja, Iya. tidak di lapangan. Ketika kita pegang skenario itu ke lapangan, kok Ya udah, menemukan jadi panduan sesuatu aja. yang tidak kepikiran waktu mengerjakan di meja, ya harus kita ambil dong. Wah, ini kesempatan bagus. Tidak mungkin lah seorang di skenario itu menuliskan nanti randunya turun, apa kapasnya turun, itu kan tidak kepikiran dia. Itu benar-benar nyata Nah, itu. ketika di Kita lapangan menemukan itu, menemukan itu dan kaget Oke, semua itu. gitu. Kalau yang nggak siap kaget, kalau yang udah siap, ayo gitu. Artinya memang harus siap. harus siap. Harus siap. Ya. Oke, Nek Mas Ibnu ini Iya. ya. Mas Ibnu sekarang di posisi sebagai aktor nih. Iya, Sebagai aktor. aktor ya, Iya. bukan pencari Iya. talentnya. Karena filmnya juga udah banyak kan. Lumayan. Itu UMKM yang satunya. Yang satunya. Oke banget loh. Oke, aktor, pencari film itu. Pencari. Penyanyi. Penyanyi. Oh, teater. Teater. Empat UMKM-nya. Terus apa? kira. Teater. Band. Aktor, band, Sri Rezeki, ya. Berarti UMKM. harus nyanyi nih sekarang. Waduh. Warungnya akeh. Warungnya oke, kayak Pak Ong. Oke, Pak. Mas Ibnu, Ya. yang seperti tadi pertanyaan ke Mas Ong tadi, yang paling merasa personal gitu saat memerankan apa? Waduh, kemarin yang ini sebenarnya yang sama Ozi itu ya Pak ya, Ya. ke Pak Tejo itu, Pak Tejo, Bu Tejo, yang di series apa itu? Bu Broto. Bukan, yang di Oh, WTV. yang itu, Tile, WTV, Tile. yang itu Tile bener-bener, itu iya, ya. Tile. Film pendek Itu ya. tarung Terus. bener itu, maksud tarung itu ya Gimana? sangat. Wah ini sebenarnya karena kan itu yo neng Bantul sama gitu loh, sama dengan kita kehidupan kita sehari-hari. Saya orang Bantul, wes omongannya plek kayak le syuting yo neng Bantul gitu itu. Jadi sangat personal sekali itu. Terus dinamika keluarganya, masalah-masalahnya pun sama, masalah pilihan lurah, rembukan RT, gayeng itu. Jadi itu yang paling ini ya. Ya seru itu, karena ya neng Yojo, terus merankan orang kita sendiri, jadi sangat personal lah. Sangat personal. Sing ora iso lali. Nah, itu. Itu.
Tapi kalau sekarang lebih banyak ke peran apa sih, Mas? Ya banyak, Mbak. Maksudnya banyak itu ya apa yang ditawarkan. Karena memang harus casting ya. Walaupun saya pintu Pencari casting banyak, talent, tapi tetap tapi casting. nggak langsung main sendiri Nggak, gitu nggak ya? bisa, Tetap nggak harus bisa. lewat Tetap harus. casting? Ya tetap casting. Kemarin ini Terus yang casting baru tayang siapa? ini Perang Kota. Oh, Perang Perang Kota. Kotanya Mbak Molly Surya. Itu ya saya jadi waktu, mungkin Pak Ong seneng kalau diajak waktu itu. Itu kan menceritakan era agresi militer kedua 45, yang Soekarno 46 pindah ke Jogja itu loh. Nah itu jadi saya jadi guru agama, salah kan di situ. Masya Jadi guru. Allah. Jadi Guru agama. Guru agama apa ya? Saya harus pakai baju panjang, terus logat saya itu, Isa, bagaimana kamu harus gini? Kita harus berputar-putar mulu. Jadi itu dialognya baku banget, susah loh itu. Itu bukan dialog zaman sekarang loh itu. Ya Pak ya, sampai dialog ya? Ya, Itu film Film Perang Kota yang baru Perang tayang. Kota yang Masih baru. tayang. Masih tayang ya? Aku belum nonton ya, Mas. Itu bahasa apa itu Pak? Bahasa baku atau bahasa? Ya bahasa Indonesia dulu kan seperti Bahasa zaman Indonesia zaman dulu. Bahasa baku ya, jadi Ya, Iya. baku. ejaan yang Ejaan dulu. disempurnakan, ejaan dulu. Jadi saya berputar-putar mengelilingi hutan keluar ya, berputar-putar itu itu lucu lah, dialognya itu seru. Oke. Dan itu dihafalkan sulit itu. Itu susah loh aktor itu, jangan dianggap gampang. Iya. Susahnya gimana susahnya? Susah banget ya, kita emosi terus nggak sesuai. Yang di depan monitor itu kan banyak, termasuk Pak Ong gini, ketawa kebesaran juga salah. Mood mata aja kelihatan, mata ini ngeblank gitu, itu kelihatan sekali. Ini bukan pikiran Wong gitu. Jadi kelihatan. Frame itu satu TV gede banget wajah kita. Itu nggak bisa bohong itu kita. Lagi punya raut, punya masalah, atau terlalu bahagia itu kelihatan tuh. Tapi ada satu peran yang itu masih mempengaruhi cara hidup Mas Ibnu nggak sebenarnya? Oh enggak. Nggak ada. Kan jarang. Langsung Kalau lepas ya berarti. Iya, ya? karena kan bukan peran utama ya. Mungkin kalau yang peran utama itu yang keganggu kejiwaannya kayaknya. Kalau cara hidupnya udah pengaruh lah. Selebriti. Oh, selebriti. Enggak ya, wow. Nanti ngumpul gitu. Wis duwe omah akeh. Selebriti Dekade. Nasional ya. Udah menasional ya. Ya, saya tetap di desa kok. Wong Bantul sing menasional. Nasional. Yo jone. Sama ya wong Bantul loh, Mas. Yo jone lah. Tapi aku sih meyojo. Ngomongnya ngidul ra iso ngidul. Ngidul. Udah gitu wis ora ngidul. Pernah Wis ora ngidul. Gunung Kidul belum? Film ki gayeng banget. Film gayeng ya. Berarti artinya kan di sini ya, ini saya sebut maestro ini sebenarnya. Setuju kalau film lokal kita sebenarnya memang ini yang menggerakkan apa ya, gairah nasional perekonomian, karena dampaknya itu kan kalau Luar film itu biasa. kan luar biasa ya Iya. Mas ya. Persis. Mulai dari talent dulu deh Mas Ya, misalnya. tukang becak iso dijak. Iso kok. dadi talent, Iya. ya? Itu tukang becak, terus Kalau teman becaknya. saya ini bisa jadi talent Bisa nggak? banget itu. Jadi apa Mas? Itu bisa dokumentasi atau mahasiswa zaman dulu ya bisa ya. Mahasiswa magang. Santri ya Pak. Santri ya bisa. Masya ya. Allah. Pakai sarung. Berarti apa sih sebenarnya yang bekalnya untuk menjadi seorang aktor film gitu Mas? Ya jelas, tetap. Maksudnya di luar sekolah acting ya? Ya jelas Kayak PD. tadi. Tapi kan itu keberuntungan, sebuah keberuntungan kalau misalnya nih ketemu Apa ya? Ibnu, Ya enggak juga wah, sih. Ini nih bisa nih untuk film ini itu misalnya. Sebenarnya bagaimana kita bisa menjaga pertemanan, link itu loh. Maksudnya kalau kita terlalu macam-macam atau terlalu tidak baik, tidak punya attitude yang bagus, mungkin juga kita hilang seketika. Kan itu tetap ada faktor-faktor yang harus kita ini pelajari. Oh ini pertemanannya harus bagus, oh ini secara link harus bagus, oh mengupgrade keaktorannya. Ya kudu apa-apa iso kan Pak. Secara bahasa juga harus sebenarnya nek kene iki Jogja atau saya sendiri itu grup pemain pocokan sebenarnya. Nek polisi ya polisi polisi sewon. Tapi pernah nggak misalnya nih kan ketemu di luar Lokasi, ya, ketemu gitu. maksudnya bukan di lokasi syuting gitu, berbaur dengan masyarakat. Mereka sih main Iya, kalau itu Karena mah kan sering. udah gitu ya kalau Sering pas kalau itu ya. sering. Yang jadi Oh. objek wisata. Terus Iya. misalnya yang ada Dicak aktor foto. jadi jahat terus, kayak kan jahat banget gitu. Ya Dibenci. Pak Tejo itu kan Rasanya. dibenci sebenarnya.
Ini tadi loh, saya sebelum di sini tadi kan sama anakku makan Indomie. Kayaknya orang itu tahu tadi tuh Pak. Dia nonton film KTP. Tak puter kok suaraku itu putar. Ini sebelum ke sini tadi. Itu loh. Iya. Ya itu tadi terjadi pas hari ini tadi. Terus diajak foto. Diajak foto gitu ya. Mulai telepon atau gini. Kalau Mas Ong kan di belakang. Belakang. Aman Pak. Belakang. Tapi namanya harum di mana-mana. Kayak Kartini. Kalau sekarang Mas Ong proyeknya apa nih? Pasar Kangen. Oh, Pasar Kangen. Oh iya, jangan lupa Pasar Kangen ya. Pasar Kangen besok tanggal 17 malah ya. di UNY ya. ini yang punya Pasar Kangen. Ya. Jadi desainnya juga Iya, itu juga terjadi karena desain produksi tadi. desain produksi jualan makanan Lawasan. Itu kalau Bukan nggak panganan lawas loh ya. Ya, Lawasan. Nah, ini kan kembali lagi ngomongin film lokal ini tadi ya, Ya. yang kita sebut tadi ya, dampaknya ternyata luar biasa ya, sistemik ya. Persis. Saya juga baru tahu ternyata diceritani Pak Ong itu dari satu film pas produksi aja bisa ngajak sekian banyak orang. Banyak orang ya. Misalnya satu film ini berapa ratus orang. Itu Sugio Pranoto yang Pak Ong tadi itu berapa? 1000 ada itu. 1000 orang. 1000 orang. Soekarno Ya, ada. Soekarno 1000 orang. 3000. Soekarno hampir 3000. Soekarno hampir 3000. Dan tiap hari 550 per hari itu. Dan beda-beda orang. Beda-beda orang loh. Jadi kalau total Caranya bisa piye itu? Nah itu yang pusing saya. ini. Dul, pokoknya ini ada 3.000 orang. Itu pengalaman banget itu. Satu hari saya harus ngumpulin 2000 orang itu. Ya adegannya kan Soekarno pidato. Kalau Sindro memang 10 ayo nggak meyakinkan. Kan harus banyak. Dan waktu itu Mas Hano nggak mau CGI ya? Nggak. Nggak mau. Kan Soekarno pidato pada saat itu kan 2000 banyak orang nang lapangan Sembungan, hidup Soekarno gitu. Di kan lapangan harus- Sembungan. Sembungan. Ya, berarti kan harus dibikin betul serial mungkin 3.000, 2000. 2000 orang gitu. Nah, kalau menurut Mas Ong dan juga Mas Ibnu nih, kalau sekarang tantangan industri film tuh yang paling berat apa sih? Wah, Platform ini. digital gitu atau AI gitu ya. Wah, ini terus Langsung berat ini oh, musuh. Mas. Kemarin kan film Jumbo itu Itu laris meledak ya. banget Meledak itu animasi. Ya. Tanpa melibatkan Banyak orang. aktor ya, tanpa melibatkan banyak orang, kru banyak juga. Hanya pengisi suara gitu. Apa Mas? Ya dampaknya. Ya, Tantangannya apa? tantangannya artinya gini ya. Itu tantangan atau memang yang harus kita hadapi secara nyata nanti. Karena kemajuan teknologi sekarang kan Dahsyat. meringkas orang. Bahkan misalkan di luar film ya. Nanti bagian administrasi keuangan tuh hilang, udah digantikan oleh teknologi komputer dan lain sebagainya. Sekarang Ya. bank aja lah udah pakai Kris, udah pakai ini artinya apa ya, bagian keuangan itu wis ora ribet pakai ya. Kris sudah langsung masuk. Nah, imbasnya juga pada film nanti jangan-jangan editing atau itu CGI. sudah diganti. Nulis Dengan naskah. teknologi yang baru. Nulis naskah? Tulis naskah Diganti. bisa, ChatGPT jadi. Udah Mbak sekarang. Udah jadi, ada itu. Ya udah ada. Musik pakai aja musik Iya. yang apa itu program apa. Nah, misalkan untuk talent extras bisa aja mereka cuma ambil 10 orang, nanti habis itu cloning, wajah diganti, selesai. Suara pun juga Suara pun Bisa bisa dirubah-rubah. dirubah-rubah gitu. Jadi ya memang ya bagaimana kenyataannya seperti itu gitu ya. Ya tantangannya kita harus Tantangannya mengikuti memang- terus nih. memang harus Melihat mengikuti. dan waspada. Ngikutin itu gitu. terus pada sebagai pencari talent. Dan Gimana nih waspada. Mas Ibnu? Kalau Mas Ibnu? Iya jelas itu kan isu yang sangat beredar ya sekarang ya, sampai ada komunitas menentang AI itu kan ada kan. Artinya ya kita mau nggak mau itu tuh memang harus bergulir. Tapi kalau aku tuh yakin Pak Ong sebenarnya ini pasti nanti akan Iya. kembali ke era analog Iya. lagi gitu-gitu loh. Jadi akan kembali entah kapan itu pasti ya muter-muter kan. Ini besok akan bosen, penggemar AI ini juga akan bosen, akan rindu pada zaman dulu. Lagu aja sekarang jadul-jadul ngangkat lagi kan gitu. Ya secara rasa berbeda Iya, ya. berbeda yang AI banget. sama yang real itu. Tapi sekarang radio aja digital loh. Iya, Iya ada. toh? Iya. Oh iya benar. Iya. Iya. Oh, di DAB. Iya. musik full gitu dinengke wis Tinggal tidur aja bisa sekarang ya. Iya toh, Mas? Aru turu aru siaran iso. Iya. Turu aru Iya. ngomong gitu. Ya nggak bisa kalau itu. Penyiarnya juga masih ada Mas.
Ya, dunia digital ya kita nikmati, kita lihat dan kita Tantangannya itu itu yang aja, paling pokoknya berat kita itu ya. ikutin aja kan gitu. Ya. Kalau platform digital itu yang misalnya pengganti bioskop gitu. Itu menarik, Enggak ya, kalau itu justru mah menarik menarik ya. itu Itu menarik. enggak. Itu alternatif. Justru pendukung Alternatif, ya. industri film Justru kita ya. penontonnya akan bisa lebih banyak. Itu malah ketemu penonton banyak itu. Kan dia nggak harus pergi Tidak datang. terbatas waktu. Ya, Itu mau waktu subuh, mau apa, habis lohor juga bisa nonton film kan itu. Itu pinter, orang-orang sekarang itu yang bikin aplikasi itu. Iya. Menembus. Menembus. Jadi artinya kalau kita mau nonton sekarang, menonton Ya, besok iya. gitu ya. Putus dulu, Besok sambung terusin, lagi bisa. sambung. Tapi lebih suka film karyanya Mas Ong dan Mas Ibnu itu ya, itu diputar di bioskop atau di platform digital ini? Wah itu produser itu. Kami udah nggak punya wewenang itu. Tapi kalau seneng mana gitu ya semuanya seneng ketemu penonton banyak lah itu loh. Itu yang kita udah bikin susah-susah penontonnya cuma ternyata nggak dapat nemu penonton kan Pak Ong. Ini Ya. Pak Ong kan kemarin bikin yang Kucumbu Tubuh Indahmu ya ternyata menang. Itu kan puas banget rasanya walaupun menang yang terima Mas Garin ya. Pak Ong kan pasti ya kita kan yang ngikut aja seneng banget itu loh. Apalagi kok tembus kayak Jumbo 10 juta, 10 wah juta seneng penonton. banget itu dampaknya. Ya kita seneng tapi ya wes seneng. Sing seneng produser ya. Oh iyalah, miliaran lah Ibu, untungnya. ini langsung los Loh. kalau yang berani Pak Ong kayak gitu. Penonton itu 400.000 atau 500.000 penonton tuh BEP. Iya. 500.000 penonton. BEP itu break even point untuk produksi. Bayangke nek 10 juta penonton untungmu piro? Kita inun 5.000. Iya. 5 juta. 5 juta. Iya. 5 juta Tapi pernah penonton. itu apa namanya filmnya juga nggak ditonton banyak orang gitu. Ya Ya, kalau pernah. saya sering. Pernah kok ya. Gonku sering karo Garin. Tapi juga Mas Garin kan memang diniati nggak ketemu penonton, Tapi nggak iya. tahu dia. Nek ada Mas ruang Garin yang ya. berbeda. Bagaimana ruangnya itu berbeda. Ya kalau Garin sama saya produksi itu memang niatnya memang kita bikin film yang jalannya memang ini gitu. Tapi ada yang memang tujuannya golek penonton, tujuannya untung, tujuannya ini. Lah ini nanti hubungannya dengan ya kualitas film bisa macam-macam. Dan yang bisa coba-coba Mas Garin, yang bisa macam-macam. Artinya film yang penontonnya banyak itu juga bisa bagus, bisa jelek juga nih penontonnya akeh ya banyak. Ini kan Promo Mas. selera masyarakat kita gitu. Berbeda. Nah ini Sekarang tergantung. seleranya masyarakat kita film horor-horor. Makanya itu karena yang film yang diproduksi horor kok. Yang tayang hampir banyaknya semuanya horor dan masyarakat terpaksa harus nonton horor. Coba kalau alternatifnya banyak film gitu ya, tentunya pasti ini. Nah, ini soal ideologi kesenimanan dalam produksi film. Ideologi. Iya. Iya. Kopi juga ideologi silakan. Oke. Saya gini. Ada memang film yang wes asal jadi ini penontonnya akeh, penontonnya senang gitu. Ada yang memang kita secara benar-benar kita pikirkan bahwa film sebagai strategi kebudayaan. Strategi kebudayaan. Kan yuk dhuwur banget weh. Nah, Penggerak ekonomi. penggerak kreatif. ekonomi Itu, kreatif, ya, dan banyak lain-lain, banget. dan lain-lain. Misalnya gini, film sebagai ideologi artinya film bagaimana bisa meningkatkan selera masyarakat, selera artistik masyarakat. Maka kita harus bikin sebuah film yang mempunyai tingkat estetika tertentu, tingkat keindahan yang lebih dari selera masyarakat supaya masyarakat ini meningkat seleranya. Nah, ada film yang nggak peduli dengan itu, pokoknya penontonku akeh, aku ngeladeni selera masyarakat, Selera maka masyarakat on demand ya. masyarakat ini nggak naik-naik. Sebab di negara ini masyarakatnya pasti yang semono wae, nggak pernah naik. Gitu. Nek Mas Ibnu seneng main film horor apa main film yang Nah aku tuh seneng sebenarnya rame-rame Mbak. Nah Rame-rame. Kolosal tuh paling seneng aku. Wah, rame orang kan. kolosal ya? Rame terus wah saya harus koordinasi dengan banyak orang. Harus teriak itu rasanya bangga banget itu loh. Harus pakai wah, yuk saudara-saudara kita maju gitu kan.
Ini berarti film yang sedang tayang Perang Kota, sama yang mau datang itu ada Angkara Murka. Joko Anwar ya, Pak? Hah? Ini Joko Anwar. Oh sih itu Kabut Berduri itu udah. Duduk Kabut Berduri ya, pokoknya berduri apa itu? Iya, bukan Kabut Berduri. Di Bukit Duri. Di Bukit Duri. Perang Kota. Sebentar lagi Gowo itu bentar lagi. Terus Angkara Murka. Angkara Murka. Terus yang Falcon yang saya sama teman-teman Jakarta. Banyak film bagus. Oh, Jakarta lagi. Itu bukan di Jogja syutingku itu. Di Jakarta. Di Jakarta. Oke, yang makanya tadi aku bilang Pak Ang, saya teman-teman di Jakarta. Ya. Nah, ini apa ini kira-kira pesannya untuk teman-teman kita generasi muda? Iya. Siapa dulu? Saya dulu ya. Ibnu. Ya, untuk teman-teman generasi muda tentunya belajar yang giat, semangat, terus pinter ya. Pinter itu dalam arti mengetahui situasi, mengetahui digital, itu pasti insya Allah akan lancar-lancar jaya. Untuk berkesanjungan hidup itu akan aman lah, apalagi di film ya. Harus tahu semua, tahu sejarah Indonesia kapan merdeka. Nah, ntar nggak tahu Indonesia kapan merdeka, nggak tahu. Itu harus banyak tahu dan banyak tanya. Oke, harus itu banyak tahu, banyak tanya ya, dunia perfilman ya. Tapi kalau harapannya masa depan film Indonesia seperti apa nih, Mas? Ya, semoga kita tetap bisa bekerja. Maksudnya jangan kalah sama AI, ya? Iya, jangan kalah sama digitalisasi tadi itu. Mudah-mudahan film-film yang kita bikin dengan orang-orang ini juga tetap menarik di hati masyarakat lah. Itu harapannya sih seperti itu, dan banyak produser yang semakin mengerti jeritan para kru. Berarti selama ini nggak mengerti jeritan para kru. Jeritan kru itu nggak mengerti, semoga ini produser. Jeritan kru itu biar lancar semuanya, banyak pekerjaannya itu. Banyak pekerjaan. Kalau Mas Om? Ya, tontonlah film Indonesia. Jadi artinya nikmatilah produk kita sendiri, dan gunakanlah film sebagai media belajar. Karena dengan film itu kita bisa belajar apa aja gitu. Banyak. Dan film adalah merupakan kebudayaan, maka di situ kita bisa banyak mengerti tentang kebudayaan. Gitu. Tapi kalau harapan masa depan film Indonesia, film lokal ini? Ya, kalau secara skill, teknik, udah sama lah. Jogja sama. Film-film di luar ya, karena alatnya sama, sama. Tinggal sekarang bagaimana kami untuk kru film ini menaikkan taste atau selera masyarakat supaya masyarakat Indonesia itu enggak di kelas 3 terus gitu loh. Jadi pokoknya naik kelas nih. Iyalah. Naik kelas ini seperti apa? Naik kelas itu kan soal selera. Kalau seleranya bagus. Sekarang gini, contoh. Bagaimana Korea dulu. Iya. Setelah mereka dengan bekerja keras, pemerintahnya terlibat, muncullah K-pop. Wah, mendunia. Terus kita niru-niru K-pop. Ini kan aneh lah. Sekarang bagaimana kita membikin sendiri, ya seperti Korea gitulah, bisa melahirkan suatu selera baru, kebudayaan yang genre baru, yang baru seperti itu. Itu harus ya. Kalau enggak ya udah kita kalah. Masyarakat yang selalu inferior. Dan nomor 3 terus ya. Nomor 3 terus niru. Nomor 3 itu indikatornya apa sebenarnya? Ya kan ada dunia pertama 2, 3. Kita akan ngikutin itu lah. Itu nanti yang ada di barat dicontoh, ada yang di sini dicontoh, terus keindahan menjadi standarisasi. Kalau seperti yang ada di barat itu adalah yang terbaik, nah bukan yang seperti itu. Bagaimana keindahan yang kita miliki ini baik, bisa melebihi dari kebudayaan. Gimana yang lokal itu bisa nasional gitu lah ya. Bisa global. Bisa global, bisa internasional. Gitu. Nah, misalnya seperti Garin, terus saya, ini kan saya berjuang di situ. Bagaimana kami membuat setan Jawa. Bawa suara-suara. Setan Jawa yang hitam putih, bisu, tapi musik, kalau diputar musiknya live, gamelan orkestra, kolaborasi dengan musik diatoni, musik orkestra. Yeah. Dan itu pentas di mana-mana, di Jerman, di Australia, di Jepang, di mana-mana. Nah, maksud saya, tapi film itu
tradisi Jawa. Indonesia. Sekian, tapi bagaimana orang Eropa, orang Jepang itu bisa melihat, wah gila ya, bisa Indonesia begini. ternyata begini ya, itulah kami yang berharap membawa. seperti itu. Ya film bisa begitu. Dan itu sudah kita coba, jadi gitu. Ya, sukses. Tapi celakanya di Indonesia nggak disukai. Celakanya kan itu. Celakanya itu. Berarti kita Iya. harus mengubah Makanya tadi bilang. naik kelas itu Iya. tadi. Persis. Di kita orang nggak suka. Makanya tadi Naik kelas. Disukai lagi Gonku kira horor-horor disenengi. itu. Iya. Gonku kira disenengi, penontonnya sedikit terus, nggak pernah bom, nggak pernah ini, meskipun ada yang menang ya, Kucumbutuan menang, Iya. film terbaik, ini terbaik semua, penontonnya yo Yo, goreng semua bener. Iya. kayak gitu aja. Tapi horor sing watonono poconge penontonnya 2 juta. Mending penontonnya Nah, banyak, rasa menang kan ya Mas. Nah ini loh mental-mental kayak gini ya. Yang dicari yang mana gitu. Nah ini kan makanya produsernya seneng, Pati kok. Ya. Nah sekarang bagaimana kreator atau filmmakernya? Kadang jangan-jangan filmmakernya ya seneng juga. Bisa. Iya. Saya yang penting laku, saya penting Iya. itu payu kok. Bisa, begitu bisa gitu. Nah ini makanya tergantung dari ideologi filmmaker itu. Kue niat gawe negara ki apik apa ora? Kan gitu. Itu tugas semua orang loh. Iya. Membuat negara ini lebih baik. Serius banget ya. Semangat ya untuk pejuang-pejuang film lokal ya. Iya, Mbak. Ya karena semuanya pasti pengennya kok negara itu bisa ya sekarang karya filmnya, dramanya tuh Bisa dicintai mendunia, di bisa dunia. ini. K-pop itu loh. Iya itu Itu sebagai dunia, senjata Bang. juga. Nggak hanya Asia, dunia. Fashionnya, Gayanya, hidupnya, mudanya. lifestyle-nya, fashionnya, macam-macam kan. Dengan rambut, dengan laki-laki yang skincare Iya. kayak gitu kan, dicontoh sama kita. Dan semuanya ya. Musiknya, semuanya. Kayak apa? Blackpink. Blackpink, Pentas itu penontonnya Masya Allah. Luar biasa. luar biasa ya. Nah itu kan kita buang duit untuk mereka. Oke, mari kita dukung Dulu. film lokal ya. Nah, itu. Oke, terima kasih banyak Mas Om. Oke, Iya, Mbak. Mas sami-sami, Ibnu, Mbak Lulu. Kapan-kapan kita ngobrol lagi Siap, ya Mbak. soal film ya. Ya, RRI Jaya. Bukan Mas, Apa itu? sekali di udara. Tetap di udara. Oke, Iya, terima kasih banyak. Itu- Sampai jumpa di Pacelaton edisi yang lain.